Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi tentang brute force. Kelompok kami terdiri dari Dani Prasetyo Adi, Muhammad Miftah Pratama, Agatha Ranjaya Sinta, dan Kurnia Agung Prasetyo. Yang pertama adalah pengertian algoritma brute force. Algoritma brute force adalah algoritma yang paling sederhana dalam proses pemecahan masalah. Algoritma ini mencoba segala kemungkinan yang ada untuk mendapatkan solusi. Dengan demikian, waktu eksekusi algoritma brute force tergantung pada jumlah data yang dimiliki dalam algoritma tersebut. Dalam teori kompleksitas algoritma, umumnya algoritma brute force memiliki kompleksitas yang buruk dalam proses pemecahan masalah. Walaupun algoritma brute force tidak cepat, tapi algoritma brute force dapat memecahkan sebagian besar masalah dalam pemrograman. Bahkan ada beberapa persoalan yang hanya dapat diselesaikan dengan algoritma brute force. Salah satu istilah lain yang berkaitan dengan algoritma brute force adalah exhaustive search. Exhaustive search adalah proses pencarian solusi secara brute force untuk masalah khusus, seperti mencari himpunan bagian, kombinasi, permutasi, dan lain sebagainya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa exhaustive search adalah turunan atau himpunan bagian dari brute force, karena tidak semua brute force mencari objek-objek kombinatorik. Ada beberapa cara untuk mencoba algoritma exhaustive search. Salah satunya adalah menggunakan teknik heuristik. Teknik ini adalah cara yang sedikit berlawanan dengan algoritma yang digunakan. Dalam ilmu komputer sendiri, heuristik dirancang untuk memecahkan masalah dengan cara mengabaikan apakah solusi yang dihasilkan dapat dibuktikan benar secara matematis. Pada algoritma brute force, misalnya dalam pencarian anagram, program tidak perlu memeriksa pasangan huruf-huruf yang jarang digunakan dalam suatu bahasa. Misal, dalam kata term dan march. Untuk mendapatkannya dengan cepat, heuristik yang digunakan adalah menyatukan huruf C dan H, karena dalam bahasa Inggris, huruf C dan H selalu berdampingan. Pada penerapannya, heuristik ini tidak selalu menghasilkan solusi. Karena itu, teknik heuristik ini harus digunakan pada kombinasi yang tepat. Selain itu, pemilihan kode heuristik dalam algoritma brute force juga harus diperhatikan agar tidak merusak ketepatan dari algoritma brute force. Yang kedua adalah karakteristik algoritma brute force. Algoritma brute force memiliki beberapa karakteristik. Di antaranya yang pertama yaitu umumnya tidak cerdas dan tidak efisien, karena dalam penyelesaiannya membutuhkan jumlah langkah yang besar. Kata-kata force sendiri lebih mengedepankan tenaga ketimbangkan otak. Kadang-kadang algoritma brute force disebut juga algoritma naif. Yang kedua, algoritma brute force lebih cocok untuk masalah yang berukuran kecil karena sederhana dan implementasinya mudah. Yang ketiga, algoritma brute force sering digunakan sebagai basis perbandingan dengan algoritma yang lebih efisien. Yang keempat, algoritma brute force meskipun tidak efisien, hampir semua masalah dapat diselesaikan dengan algoritma ini. Bahkan ada masalah yang hanya dapat diselesaikan dengan metode ini. Contohnya mencari elemen terbesar di
dalam senarai atau menghitung jumlah nilai n bilangan bulat. Yang kelima, karakteristik efisiensinya algoritma brute force dapat mencari pola-pola yang mendasar, keteraturan, atau trik-trik khusus yang biasanya akan membantu kita menemukan algoritma yang lebih cerdas dan lebih efisien. Yang keenam, algoritma brute force sendiri memiliki kesederhanaan yang lebih diperhitungkan daripada ketidakefisiensinya. Karena algoritma ini sering digunakan sebagai basis bila membandingkan beberapa alternatif algoritma yang efisien. Yang ketujuh, algoritma brute force lebih mudah diimplementasikan daripada algoritma yang lebih canggih karena kesederhanaannya. Kadang-kadang juga algoritma brute force dapat lebih efisien dilihat dari segi implementasinya. Berikutnya, kekuatan metode brute force. Metode brute force dapat digunakan untuk memecahkan sebagian besar masalah atau yang sering disebut sebagai wide applicability. Kemudian, metode brute force sederhana dan mudah dimengerti. Metode brute force menghasilkan algoritma yang layak untuk beberapa masalah penting pencarian, pengurutan, pencocokan string, dan perkalian matriks. Dan kemudian metode brute force menghasilkan algoritma baku atau standar untuk tugas komputasi seperti penjumlahan atau perkalian bilangan bulat, menentukan elemen minimum dan maksimum di tabel. Cara kerja algoritma brute force sendiri itu dapat dibagi menjadi beberapa tahapan. Yang pertama, enumerasi atau list, yang berarti setiap solusi yang mungkin dengan cara yang sistematis. Dan kemudian evaluasi setiap kemungkinan solusi satu persatu dan simpan solusi terbaik yang ditentukan sampai sejauh ini dalam pemecahan masalahnya atau yang sering disebut dengan the best solution found so far. Yang terakhir, bila pencarian solusi berakhir, solusi terbaik akan diumumkan secara terbuka atau solusi tersebut sering disebut sebagai the winner. Yang kemudian exhaustive search. Exhaustive search adalah teknik pencarian solusi secara brute force untuk masalah yang melibatkan pencarian elemen dengan sifat khusus, biasanya di antara objek kombinatorik seperti permutasi, kombinasi, atau himpunan bagian dari sebuah himpunan. Yang berikutnya, algoritma sequential search. Algoritma sequential search disebut juga linear search adalah sebuah algoritma pencarian dari suatu kumpulan di mana data dari depan ke belakang secara terurut tanpa memperdulikan urutan datanya. Konsepnya itu
dilakukan dengan melakukan perbandingan antara data kunci dengan data lainnya sampai data tersebut ditemukan atau tidak. Yang kemudian, algoritma string matching. Algoritma string matching atau pencocokan string adalah algoritma untuk melakukan pencarian semua kemunculan string pendek atau pattern yang muncul dalam teks. Pattern yaitu string dengan panjang M karakter, M lebih kecil dari N. Teks yaitu long string yang panjangnya N karakter. Contoh implementasi string matching adalah pencocokan string pada Microsoft Word editor atau pencocokan website dengan memasukkan kata kunci sebagaimana yang telah diterapkan pada search engine seperti Yahoo, Google, maupun yang lainnya. Kemudian ini adalah contoh coding bilangan prima C++ dalam mencari bilangan melalui brute force. Dan kemudian ini adalah hasil compile dari codingan yang tadi. Cukup sekian Cukup sekian presentasi dari kami. Apabila banyak kekurangannya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.